Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Salsabila Safa Imanda dari D3 Gisirap A, semester 3 Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Kuantitatif Mikrobiologi Serbuk Minuman Fungsional Lintah Laut atau Discodoris sp pada suhu yang berbeda selama penyimpanan oleh Marwita Sari Putri, Nurjanah, dan Kustariayah Tarman dari program studi teknologi hasil perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Menurut Fardias tahun 2004, analisis kuantitatif mikrobiologi pada bahan pangan penting dilakukan untuk mengetahui mutu bahan pangan tersebut. Beberapa cara dapat digunakan untuk menghitung atau mengukur jumlah zat renik di dalam suatu suspensi atau bahan. Salah satunya yaitu perhitungan jumlah sel dengan metode hitung cawan. Prinsip dari metode ini adalah jika sel mikroba masih hidup ditumbuhkan pada medium agar, maka sel tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung tanpa menggunakan mikroskop. Cara pemupukan kultur dalam hitungan cawan yaitu dengan metode tuang atau pour plate. Dan jika sudah didapatkan hasil jumlah koloninya, kemudian disesuaikan berdasarkan SPC atau standar plate count. Masyarakat lebih cenderung menginginkan segala kebutuhan termasuk pangan itu harus disiapkan dalam bentuk yang praktis dan mudah dalam penyajian. Perkembangan zaman menyebabkan masyarakat cenderung lebih menyukai produk pangan berbentuk instan. Serbuk minuman fungsional Discodoris sp merupakan salah satu diversifikasi pengolahan hasil perikanan yang berbahan baku dari ekstrak daging lintah laut dan menggunakan bahan tambahan yaitu ekstrak jahe merah, ekstrak temulawak, jeruk lemon, keragian dan maltodextrin dan sukrosa. Pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan menunjukkan bahwa di dalam produk pangan telah terjadi kontaminasi dari luar ataupun karena proses pengolahan. Menurut Fardias sendiri, analisis kuantitatif mikrobiologi pada bahan pangan ini penting dilakukan untuk mengetahui mutu bahan pangan tersebut. Lalu untuk bahan-bahan yang digunakan ini bahan bakunya itu adalah lintah laut atau Discodoris sp. Bahan-bahan tambahan untuk formulasi meliputi jahe, temulawak, jeruk lemon dalam keadaan segar, dan maltodextrin. Analisis mikrobiologi yaitu PCA atau plate count agar, lalu ada PDA potato dextrose agar, dan asam tartarat 10% dan aquades. Lalu selanjutnya, tahap formulasi serbuk minuman Discodoris sp ini diambil dalam keadaan hidup, kemudian langsung dipreparasi ya. Lalu lintah laut ini dicuci sampai bersih dengan air tawar, kemudian di blender 10 sampai 30 menit 10 sampai 30 detik menjadi ukuran yang lebih kecil dengan penambahan air 1:1. Selanjutnya dilakukan pemasakan dengan suhu 90 derajat Celcius selama 8 sampai 10 menit. Sampel disaring menggunakan kain belacu untuk diambil ekstraknya. Pengambilan ekstrak jahe dimaksudkan untuk menghilangkan bau amis yang berasal dari lintah tersebut. Lalu untuk fungsi penambahan ekstrak temulawak dimaksudkan untuk memberikan warna terhadap minuman fungsional ini dan diharapkan dapat menimbulkan efek sinergis dengan taurin yang berasal dari lintah laut. Minuman serbuk fungsional Discodoris sp ini dikemas dengan menggunakan vacuum sealer. Analisis kuantitatif mikrobiologi meliputi uji total bakteri atau kapang dan pengukuran pH atau derajat keasaman. Pengujian mikrobiologi ini meliputi uji total bakteri,
atau total plate count, yang kedua ada uji kapang atau kamir, yang ketiga ada pengukuran nilai pH, dan yang keempat ada analisis data. Hasil dan pembahasannya ini adalah faktor yang menyebabkan jumlah TPC pada minuman serbuk ini sampai akhir penyimpanan masih di bawah standar jumlah koloni bakteri yang telah ditetapkan oleh SNI, karena serbuk minuman yang mengandung jahe merah dan temulawak yang mengandung zat antimikroba. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hussein et al., yaitu rimpang jahe mengandung senyawa-senyawa kimia dari golongan fenol yang bersifat antimikroba termasuk kapang. Jahe memiliki kandungan kimia yang bersifat antibakteri. Lalu perlakuan penambahan konsentrasi sari rimpang, jahe, dan lama perendaman mampu mempengaruhi pertumbuhan jumlah koloni bakteri pada ikan tongkol. Semakin tinggi konsentrasi sari jahe yang digunakan, maka semakin sedikit jumlah koloni bakteri. Hal lain juga yang menyebabkan jumlah TPC formula serbuk minuman ini hingga akhir penyimpanan masih relatif rendah karena pertumbuhan bakteri juga dipengaruhi oleh pH. Serbuk minuman fungsional ini mempunyai nilai pH yang rendah atau berasam tinggi, yaitu 3,45 sampai 3,91. Semakin banyak sumber gula yang dapat dimetabolisir, maka semakin banyak pula asam-asam organik yang dihasilkan, sehingga secara otomatis pH juga akan semakin rendah. Salah satu penyebab kontaminasi kapang adalah tempat produksi yang kurang bersih serta pengemasan yang kurang baik. Kapang adalah mikroorganisme yang banyak tersebar di berbagai tempat, sehingga sangat mudah mencemari substrat atau media yang cocok bagi pertumbuhannya. Ketahanan panas mikroorganisme cenderung meningkat ketika suhu inkubasi juga meningkat, khususnya bagi mikroorganisme pembentuk spora. Meskipun pada umumnya kapang agak sensitif terhadap panas, namun spora aseksual kapang cenderung lebih resisten terhadap panas dibandingkan dengan bentuk micelia. Pendapat ini menurut Frazier dan Westhout tahun 1988. Pada umumnya, spora kapang mati dengan pemanasan pada suhu 60 derajat Celcius dalam waktu 5-10 menit, kecuali beberapa spesies yang tahan panas. Nilai pH adalah salah satu sifat fisik yang menentukan kadar keasaman dari suatu produk. Nilai pH dari suatu produk tergantung dari zat-zat yang terkandung di dalamnya. Selain itu, konsentrasi zat juga dapat mempengaruhi nilai pH. Pada awalnya, penyimpanan serbuk minuman ini memiliki pH yang rendah atau bersifat asam. Namun, semakin lama penyimpanan, maka pH minuman meningkat. Tetapi masih dapat dikatakan bahwa pH yang dimiliki serbuk minuman fungsional ini sampai akhir penyimpanan masih bersifat asam atau kurang dari 7. Nilai pH lingkungan yang tercemar juga berpengaruh terhadap kemampuan mikroorganisme baik untuk menjalankan fungsi seluler, transport membran sel maupun keseimbangan reaksi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rantasari et al. Bahwa pH yang lebih asam memiliki jumlah bakteri lebih sedikit karena bakteri-bakteri yang tidak tahan terhadap suasana asam akan sulit untuk tumbuh dan beraktivitas. Sekian review jurnal dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.